Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bihadza surur wa subhanahu wa ta'ala min ilahin wa alafa bainal qulub wa wassala bainal muhib wal mahbub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaha wa qutil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni wa aghithni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tusyrahu biha sudur wa tuhawwanu biha al-umur wa tanqashu sudur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil dawakum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kepada semuanya yang kami hormati, iktifan waktu soron, powerpointnya saja, poin-poinnya saja, bahwa kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, tepatnya juz 1 dalam kitab tilawatil Quran kalau nggak keliru, bahas tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah merupakan af'al wal asma' wa sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Prof. Husain Aziz ketika saya kuliah sama Mas Hasan ini, Mas Hasan ini sumber ilham kalau di Sunnah Amal kuliah. Secara ringkas beliau menyebutkan dengan bahasa beliau, Prof. Husain, bahwa Al-Quran ini adalah disertasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan memperpanjang itu dengan buka piyambak karena semuanya bunyai, Pak Yai, Asatid, minimal Ustadzat. Ngapunten, pinjam istilahnya Gus Dur. Jadi Gus Dur itu nggak suka santriwati gitu, karena wati itu konotasinya katanya negatif gitu ya. Jadi santri putri, santri putra gitu. Itu Gus Dur. Saya masih ingat dulu ketika beliau ceramah di mana gitu, lupa saya. Gitu. Bahwa Al-Quran tadi semacam itu, sehingga kalau kita meminjam kerangka zauk, karena kalau tasawuf rasa, kalau Mas Hasan ya pemikiran gitu. Syekh Najmuddin Al-Kubro bahwa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dipetakan menjadi dua. Sifat asma-nya Allah dipetakan menjadi dua, sifat jalal dan sifat jamal. Satu jalal, keagungan, kebesaran. Jadi kekerasan itu ya harus. Kalau nggak barangnya nggak keras, nggak, Nabi Adam nggak punya anak ya kan. Jadi harus kekerasan harus. Cuma agar kekerasan itu tidak sembrono, bisa aktual, maka harus diselimuti dengan jamal, dengan keindahan. Dalam konteks tasawuf, Allah bertajalli kepada makhluknya, bukan menempat. Allah bebas dari mukhalafah lil hawadis, bukan sebagai hulul wal ittihad, bukan ya. Tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kadang-kadangnya tajalinya jalannya, sehingga apa? Ketika bajunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya syariat itu dirobek-robek, kadang cemburunya yang besar. Lah karena kecemburuan yang besar tanpa diselimuti dengan keindahannya Allah, sehingga kadang menimbulkan tadi itu, menimbulkan dari salah paham, pahamnya yang salah, akhirnya tindakan yang salah. Memang standarnya pakem-pakem syariah, ada yang memang suatu yang dibungkus masuk dalam jamal, keindahan akhlak. Pesannya baik, pesan Al-Quran untuk jihad kan baik kan? Baik. Cara menyampaikan juga harus dengan baik. Kalau caranya sudah baik, maka ada kelanjutannya. Bagaimana
agar bisa diterima dengan baik. Kalau sudah bagaimana bisa diterima dengan baik, bagaimana menjadi baikan. Suatu yang baik itu menjadi kebaikan. Oleh karena itu dalam dunia tasawuf, Syekh Ma'ruf Al-Karhi pernah melihat orang yang mabuk-mabukan sambil mendengarkan para bidadari dunia. Sebagaimana mereka senang di dunia, senangkanlah di akhirat. Coba orang yang dengar, loh, ahli mabuk-mabukan masuk surga, itu kan? Karena jangkauannya pendek, melihatnya jalalnya saja nas-nas yang secara zahir kelihatannya keras. Gitu. Akhirnya diprotes, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, jenengan itu tokoh sufi ya, kon doakannya gitu. Iya, kalau di akhirat senang berarti diawali dengan husnul khotimah. Sebelum husnul khotimah tentunya taubat. Itu. Sehingga suatu yang baik sudah disampaikan dengan yang baik, ini akan diterima dengan baik dan akan menjadi kebaikan. Ini perlu ada tindak lanjut secara spiritual untuk dimohonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya senang sekali dulu sebelum Pak Idris, Pak Abu Bakar ya. Saya masih ingat ketika di Jakarta karena bulan puasa, beliau menjelaskan tentang kesenangan beliau selalu membaca Alam Nasyrah gitu kan. Tanpa direkayasa, direncanakan, pokoknya saya seneng baca Alam Nasyrah gitu kan dalam sholatnya. Nah itu dari sisi tasawuf, Alam Nasyrah ini membawa hikmah jembarnya hati, membawa hikmah agar pesan-pesan yang benar tadi itu bisa disampaikan dengan penuh kejembaran. Ketika kita melihat fenomena-fenomena yang muncul, maka sudut pandangnya pemikiran yang penuh dengan kejembaran. Mungkin itu. Nggak akan saya teruskan, nanti nggak diundang lagi nanti ya. Nah, ganti poin yang lain lagi. Rasulullah sekarang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ini masih cukup ya? Boleh? Oh dikit lagi ya. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Kata Syekh Hasan, ada riwayat yang lain. Innama bu'istu li utamima masolihal akhlak. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad biar ditahrij oleh Syekh Hasan, itu ahli hadis beliau. Ya. Rahmatan lil alamin. Rasulullah, kata ulama sufiyah, kata Yasrori, Rasulullah itu esensinya rahmat. Sehingga lahirlah ataupun yang sering disebut konsep Nur Muhammadi. Dan itu didukung oleh hadis Mustadrak Imam Hakim. Wahai Rasulullah, kapan panjenengan diberi SK kenabian? Jawabnya Rasul, saya diberi SK kenabian ketika Nabi Adam dalam keadaan bainal ma' ya watin, masih belum ditiup ruh, masih mungkin patung-patungan dolanan ketika kecil dulu itu. Ya, itu. Oleh karena itu Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa saya menyempurnakan bangunan, masih ada satu bata yang tertinggal. Tugas saya adalah menyempurnakan itu. Artinya mulai Nabi Adam sampai Rasulullah adalah visi utamanya Rasul dan para Nabi adalah rahmatan lil alamin. Ringkas saja menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafathul Ghaib dan Al-Asfihani, ya, kata-kata rahmat ya, ini adalah mempunyai implikasi satu ihsan. Baik ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa perbuatan kita adalah makhluknya Allah. Sering kita itu ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi perilakunya liberal, perilakunya mutazilah. Buktinya apa? Podo kiai ini hasud, ya kan? Podo bakul bakso ini hasud, podo ustadz hasud. Itu mutazilah itu. Karena apa? Berhenti di asbab.
Kalau dia akidah sunnah wal jamaah, pasti yang dilihat musabibul asbab, semuanya sudah diatur. Untuk apa cemburu? Sehingga menurut Syekh Abdullah Al-Haddad, ar-rizq maktubun fi umil kitab, fama kutiba lahu atau laka wasola ilaika, wama kutiba ila ghairika lam yasil ilaika. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita mengamalkan itu, nggak akan iri-irian antara ustadz satu dengan yang lain, antara direktur satu dengan yang lain, nggak ada iri-irian. Itu kembali, itu ihsan, kesadaran yang tinggi, anta'budallah ka'annaka tarah. Soleh individu, kata Mas Hasan, akan melahirkan soleh sosial dengan landasan perilaku akhlakul karimah. Jadi ihsan, akhlakul karimah adalah produk daripada rahmat. Jiwa hati yang dipenuhi dengan rahmat itu akan memproduksi rahmatan lil alamin, yang implikasinya adalah akhlakul karimah dan ihsan. Dan itu adalah wasatiyah antara al-jalal wal jamal. Sudah habis? Pribon, teruskan apa sudah habis? Gak enak nanti ada pemateri yang lain, nanti waktunya gosok saya kan, al-istilah ala hakil ghair gitu kan ya. Gitu. Nanti dikatakan baik, mungkin nggak perlu panjang-panjang artinya. Jadi kalau orang itu hanya ahli hadis saja, tanpa diselingi dengan tasawuf, syariat saja, tanpa diselingi dengan thariqah dan hakikat, maka terlalu jalalnya yang terlalu dominan, sehingga kecemburuannya tidak dibungkus dengan akhlakul karimah. Kecemburuannya tidak dibungkus, tidak dimotivasi oleh al-ihsan. Perilakunya tidak dibungkus dengan akhlakul karimah. Itu sehingga yang namanya tasawuf, thariqah, hakikat ini sangat penting. Untuk apa? Untuk melahirkan jiwa yang rahmatan lil alamin, sehingga kita akan berperilaku ihsan, berakhlakul karimah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber daripada pelantara daripada rahmat itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pembukaan kami baca sholawat biar adem gitu ya. Untuk pembukaan kami sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana Rasulullah adalah merupakan ciptaan nur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seandainya Allah tidak melihat Rasulullah, maka Allah tidak akan menciptakan kita, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Sehingga kita berhutang budi pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan akhlakul karimah, penuh dengan ihsan, penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga sukses, manfaat, barokah, sehingga panjenengan semua bisa meneruskan apa yang telah diutuskan kepada Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai motivasi, dorongan kita semua untuk mewujudkan kedamaian sebagai bekal tabungan kita kelak di akhirat. Mungkin itu. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.